ya, yang dimana dari perjalanan itu sebenarnya bisa diidentifikasi menjadi sebuah alasan kenapa dia tuh mengalami itu gitu loh, ya. Karena memang ini agak subjektif ya, dan eksklusif pengalaman ini. Nggak semua mengalami ini, dan saya beruntung tuh tidak mengalami ini. Ya betul. Seharusnya itu tugas adik saya gitu. Tapi karena adik saya waktu itu tidak meneruskan amanah itu, mau tidak mau saya yang ambil alih. Gitu ya. Ya wes, kita mulai ya. Jadi malam ini soal kenapa sih ada anak tuh yang tanda kutip tuh yang seperti di anak tirikan gitu loh. Black sheep of the family. Nah, dalam dunia spiritual tuh ada yang dikenal dengan istilah the black sheep of the family, atau si kambing hitam dalam keluarga. Sebenarnya apa sih gitu loh arti dari kata di atas ya. Dia beda sendiri pokoknya ini anak. Kayak yang paling diabaikan, yang kayak paling tidak disayang, yang paling di apa namanya tuh yang paling ditelantarkan gitu. Ya, jadi dia mendapatkan perlakuan yang berbeda dari anak-anak lainnya. Nah, itulah the black sheep of the family. Kenapa? Karena anak-anak yang mengalami pengalaman itu, ya, dari kesadaran saya tuh artinya adalah jika dalam satu garis keturunan ada generasi keluarga yang arah hidupnya sudah melenceng dari nilai-nilai spiritual leluhur mereka. Jadi paham ya? Jadi ini bergenerasi nih sebenarnya nih. Maka untuk membalikan arah dan kembali ke jalur spiritual, nanti di salah satu generasi keluarga itu akan ada satu anak yang diproyeksikan sebagai penyelamat untuk mengembalikan kesadaran soal berspiritual agar bisa terus diwariskan di garis keturunan berikutnya. Ya. Jadi ini soal garis keturunan dan dari generasi ke generasi. Ya. Boleh dibilang saya ngalamin ini, tetapi saya bukan si black sheep-nya, bukan saya. Black sheep-nya tuh adik saya. Tapi dia diberi sebuah bisa dibilang tuh amanah ya untuk menanggung ini. Thank you. Ya. Tetapi amanah itu tidak dia jalankan gitu loh. Ya. Dalam keluarga pasti ada ya kok. Enggak juga. Tergantung dari arah hidup garis keturunan itu, apakah sudah melenceng dari nilai-nilai spiritual leluhur mereka. Nah, karena dia nggak mampu, karena dia tidak meneruskan amanah itu, tanpa disadari itu dialihkan ke saya gitu loh. Ya. Kenapa? Karena secara generasi itu dia turun-temurun itu dia sudah tanda kutip itu diwariskan energi-energi pola asuh yang mengandalkan energi ketakutan. Dia ada 3 sebenarnya. Ada fear, ada grief, SGF. Ada pertama tuh ada yang namanya tuh SGF tuh jadi grief, guilty feeling,
Terus ini itu fear. Satu lagi apa sih, lupa jadinya tuh. Tunggu, apatis. Shame. Ya, jadi shame, SGF. Shame, grief, guilty lah, ini guilty sama fear. Jadi energi dasar yang energi di force itu yang umum itu adalah energi shame, guilt, and fear. Tiga ini yang diwarisin gitu, turun temurun dari nenek kita tuh ke ibu kita ke kita gitu. Tetapi kita tuh punya kesempatan untuk merubah pola itu, ya, lewat yang namanya ilmu kesadaran. Jadi ilmu kesadaran itu yang membantu membendung sehingga kita tidak lagi mewariskan hal yang negatif itu. Ya. Nah, itu tiga emosi dasarnya itu, shame, guilt, and fear. Kita selalu diprogram oleh emosi-emosi yang jangan bikin malu orang tua pokoknya. Ya, itu shame tuh. Ya. Terus kamu anak kecil tahu apa sih gitu. Itu guilt tuh. Ya, kalau fear itu ntar ditinggalin nih ya. Kalau kamu nggak nurut nih ya, mama papa tinggalin kamu lo ya. Nah, itu fear tuh. Dan itu dicekokin terus gitu loh. Ya, disuapin terus setiap hari, setiap saat dalam pola asuh itu. Gitu. Sehingga para garis keturunan itu sangat berharap kepada si anak ini. Gitu. Dia selalu menitipkan yang namanya itu harapan agar si anak yang ditunjuk itu bisa menjadi penyelamat. Gitu. Ya. Dan ini tanpa disadari diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, diwariskan lagi ke generasi berikutnya, Ya. Saya bisa bicara begini berdasarkan pengalaman subjektif saya. Oke. Materi itu juga soal fear, gitu. Ya. Nah, satu anak inilah yang disebut sebagai the black sheep of the family, atau si kambing hitam di dalam keluarga. Kenapa begitu? Karena sebelum menjadi penyelamat atas garis keturunan keluarganya sendiri, si anak ini harus ditempa. Si anak ini harus dibentuk mentalnya. Si anak ini harus dimatikan egonya oleh kehidupan dan anggota keluarganya dia sendiri. Digembleng. Jadi secara desain dari sistem semesta itu memang memposisikan dia sebagai anak yang terzolimi gitu loh. Ya. Tapi itu sebenarnya adalah blessing in disguise. Jadi itu adalah sebuah berkat atau berkah yang berbungkus dari sebuah penderitaan. Ya. Lewat segala bentuk perlakuan yang tidak baik, apakah itu diremehkan? Apakah itu direndahkan, disalahkan, dianaktirikan, diperlakukan buruk, tidak dianggap, dan yang paling minim menerima kasih sayang? Gitu loh. Segitu beratnya gitu loh pengalaman yang harus dialami oleh anak itu. Ya. Karena dianggap rendah gitu, maka si anak dijadikan kambing hitam atas segala kesalahan dan kesialan yang diterima oleh anggota keluarga lainnya. Ini nih gara-gara kamu nih, gitu loh.
Ya, mama papa nih apes nih gara-gara kamu nih, punya kamu. Gitu. Dari kecil udah disalahin gitu, dijadikan objek untuk dilampiaskan kekesalan, kemarahan, gitu. Dia selalu ditunjuk-tunjuk gitu loh sebagai sumber masalah. Dia selalu dijadikan alasan kenapa anggota keluarga lainnya saling berselisih paham. Ya. Namun semua pengalaman itu malah bertujuan. Nah, jadi dari sistem yang dihadirkan semesta itu ada tujuannya sebenarnya, ada maknanya. Bertujuan agar si anak atau si kambing hitam dalam keluarga itu menjadi kuat, baik secara fisik, secara mindset, sehingga mempunyai mental yang kuat untuk memutus siklus trauma generasi dan menyembuhkan garis keturunan dengan melampaui dari pola asuh yang toksik, dan sehingga dia juga mampu menggendong masing-masing anggota keluarga yang lainnya untuk bisa berkesadaran. Ya. Jadi dia memang dipaksa untuk mengalami itu di tahap-tahap awal. Prematur lah istilahnya, spiritual awakening-nya prematur dia. Dibandingkan anggota keluarga lainnya. Kenapa? Karena dia itu harus bisa kuat secara fisik, kuat secara mental, serta dia bisa belajar untuk penerimaan di tahap-tahap awal. Ya memang keluargaku seperti itu. Gitu loh. Nah, tetapi dengan perjalanan hidupnya itu ternyata ya ada tujuannya, ada maknanya, yaitu agar dia kuat secara mental sehingga dia memahami secara utuh isi jiwanya, kenapa dia mengalami itu semua, yaitu sebagai penyelamat, ya, untuk mengembalikan kesadaran soal berspiritual di garis keturunan berikutnya. Jadi dia menanggung beban-beban itu. Ya. Nah, biasanya ciri-ciri anak-anak ini antara lain sebagai berikut. Dia menantang dan mempertanyakan segalanya. Jadi di tahap-tahap awal jadinya critical thinking-nya hadir gitu loh. Ya. Jadi dia ditempa untuk mengalami itu supaya dia kritis. Dia menjadi orang yang sangat kritis. Apaan ini hidup kayak gini gitu loh. Ya. Kayaknya bukan ini deh. Tujuan saya ada di sini gitu. Yang kedua itu dia tidak dekat dengan anggota keluarga manapun. Ya karena memang secara proyeksi berbeda. Ya. Anggota keluarga lainnya itu seperti memusuhi dia gitu loh. Alergi sama dia. Gitu. Lalu keluargamu mempunyai ekspektasi yang rendah terhadap kamu. Jadi ya diremehin lah. Ya. Selalu dibilang, kamu tuh nggak ada gunanya gitu. Lalu kamu mencari panutan atau figur otoritas di luar keluargamu. Nah, ini tahap lainnya.
Ya, itu tahap lainnya. Jadi dia harus bisa mengambil pembelajarannya sebelum dia keluar dari lingkungan keluarga itu. Kalau enggak, ya dia akan kembali mengulangi pengalaman-pengalaman itu dengan orang lain, yaitu figur otoritas baru. Sampai di titik kamu benar-benar sadar, ternyata yang bisa membereskan luka-luka batinku ya cuma diriku sendiri. Nggak ada lagi orang lain. Sehingga dia tidak lagi membutuhkan figur otoritas. Yang terakhir itu, kamu sering merasa kesepian, walaupun dalam keramaian gitu loh. Teman banyak, ya, teman kamu tuh banyak, tetapi yang bisa mengerti kamu itu hampir nggak ada gitu loh. Nggak ada yang bisa ngerti kamu gitu. Gitu. Tapi sekali lagi, itu semua memang by design. Itu semua memang sudah kesepakatan dari leluhur kamu yang menunjuk kamu sebagai penyelamat. Namun semua hal itu hanya sebuah bagian dari proses. Jadi ini cuma proses. Proses awal sementara untuk mengalami dan membentuk agar jiwa si anak berevolusi secara progresif untuk menjadi manusia yang bermanfaat, dan nanti jika terus memantaskan diri akan dijadikan sebagai jalur ilahiyah atau yang lebih dikenal sebagai light worker, pekerja cahaya. Jadi seorang empat itu dia harus selesai dulu dengan dirinya gitu loh. Nggak bisa langsung menjalankan misi. Ya. Nggak ada yang kebetulan, Jihan. Di kehidupan ini nggak ada yang kebetulan. Gitu loh. Karena kamu tidak bisa memahami itu, makanya kamu akan menganggap itu sebagai kebetulan. Ya. Jadi proses ini semua soal proses evolusi jiwa. Ya. Evolusi, transformasi. Ya. Ya memang begitu prosesnya. Di saat kamu terluka, kamu mengisolasi diri sampai kamu sembuh. Lalu begitu kamu sembuh, pengalaman-pengalaman yang kamu alami itu sebenarnya bermanfaat. Pada saat kamu mulai menjalankan tugas kamu, ya disitulah ya, kamu mulai bisa menghadirkan sebuah karya yang memberi makna. Tidak hanya ke diri sendiri, tetapi juga ke keluarga dan juga ke sesama. Mana toh? Nah, jadi secara kecerdasan, baik itu intelek dan emosional, dirinya tahu bahwa dia itu bukanlah kambing hitam dalam keluarga itu. Karena nanti dia akan menyadarinya sendiri bahwa dia bukan lagi seorang anak yang tidak berdaya dan penuh ketakutan. Jadi dibutuhkan proses dari sini ke sini. Ya, dibutuhkan proses.
Dan gerbang pertama itu soal apa? Acceptance. Penerimaan. Ya. Dia tidak lagi menyalahkan gitu loh orang tua saya, anggota keluarga saya. Tapi dia bisa menerima, bahkan muncul yang namanya itu empati kepada mereka. Ada rasa kasihan gitu loh. Tetapi juga ada rasa maklum. Ya. Kenapa? Karena tanpa disadari dia sudah bertransformasi dari yang di sini energi takut, dia sudah bertransformasi ke energi cinta kasih. Jadi dia melihat, jadi dia menggunakan perspektif yang berbeda. Ya. Alih-alih dia ketakutan, nyalain diri sendiri, nyalain orang lain. Tetapi sekarang dia melihat itu dengan kacamata cinta gitu. Oh, ternyata semua itu memang harus saya alami. Dia bukan lagi seorang anak yang tidak berdaya dan ketakutan, melainkan seorang dewasa yang terakses dengan sumber daya dan kekuatan mental yang baik untuk disalurkan lewat jiwa-jiwa transenden yang sudah mampu melampaui kesadaran atas tubuh, pikiran, emosi, dan perasaannya sendiri. Jadi paling enggak energi cinta kasih itu akan lebih mudah bagi mereka yang sudah selesai dengan emosinya dulu, luka batinnya dulu. Ya. Dan berevolusi menjadi diri yang sejati. Yang dimana diri sejati itu akan menghadirkan sebuah koneksi yang eksklusif antara dia dengan Sang Pencipta. Dan koneksi itu selalu terhubung lewat semesta menuju ke Sang Pencipta. Ya. Jadi ini soal sebuah perjalanan metamorfosis dari gelap menuju terang dan berbagi cahaya. Tetapi disitulah memang makna itu tercipta gitu loh. Ya, lewat dari pengalaman hidup yang unik dan juga otentik. Jadi saya hanya ingin berbagi soal esensi dari materi ini adalah kamu harus mengenali, ya, kalau kamu itu sebenarnya spesial. Kamu harus mengakui kalau keluarga yang dipertemukan dengan dirimu itu sebenarnya adalah sebuah grand design, ya, yang memang sudah skenariokan hanya untuk dirimu loh. Paham nggak? Kamu bayangin ya, beberapa generasi itu hanya hadir untuk kamu. Karena kamu itu spesial. Ya. Kalau makan Indomie pakai telur. Ya.
Jadi sudahlah, stop lagi menyalahkan. Stop lagi mengakses energi-energi rendah. Stop lagi untuk terjebak dalam kemarahan. Dan juga emosi-emosi yang cukup diterima aja. Ya. Jadi materi ini bentuk salah satu bentuk apresiasi dan juga legitimasi atas jiwa-jiwa yang memang dipersiapkan gitu sebagai penyelamat garis keturunan mereka. Gitu. Ya, jadi ya kalian tuh harus menghargai gitu loh. Mereka yang terkoneksi dengan kamu, baik di ranah jodoh di dalam keluarga. Tapi yang terpenting adalah menghargai dirimu sendiri yang sudah kuat menjalani proses itu sampai di titik ini. Ya, sulit. Ya pasti sulit. Gak ada yang mudah. Namanya juga dari gelap menuju terang. Gitu. Ya, kenapa? Karena begitu kalian bisa mengakses energi cinta kasih, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semua kebencian, semua ketakutan, semua pengalaman pahit itu akan luntur. Tidak hilang, tetapi daya cengkramnya dia akan luntur, melebur menjadi satu dengan dirimu di dalam batin. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan materi ini bisa dibawa masuk ke dalam diri untuk dikontemplasi, untuk menjadi bekal minimal untuk bisa menerima. Kenapa saya dari kecil itu seperti seekor kambing hitam yang selalu disalahkan di dalam keluargaku sendiri. Oke?